Nama pengusaha real estate Donald Trump kembali menjadi sorotan atas komentarnya saat berkampanye yang bernada rasis. Bahkan komentarnya pada Senin pekan lalu membuat sejumlah negara Islam di dunia memboikot produk milik Donald Trump sebagai pernyataan protes. Bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, kembali dikecam setelah pernyataannya yang dinilai banyak pihak sebagai dukungan diskriminasi berbasis agama saat Trump berkampanye hari Senin lalu. Donald Trump mengeluarkan pernyataan melarang Muslim menginjakan kaki di tanah Amerika saat berkampanye di Charleston, Carolina Selatan. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. Pernyataan anti-Islam yang dilontarkan Trump saat menanggapi aksi penembakan yang terjadi di California pekan lalu mendapat kecaman dari dalam Amerika maupun dari luar negeri. Di mana sebuah petisi online ini pemirsa yang mendesak agar Donald Trump dilarang untuk masuk wilayah Inggris. Nah loh, dibuat dan telah ditandatangani oleh puluhan ribu partisipan. Petisi yang diletakkan di situs resmi petisi pemerintahan dan keparlemenan Inggris itu pertama kali diajukan oleh seorang aktivis bernama Susan Kelly. Nah berdasarkan keterangan yang tertera pada situs petisi tersebut, jika sebuah petisi sudah memperoleh 10.000 partisipan, petisi tersebut akan mendapatkan respon dari pemerintah. Wah ini udah dikit lagi nih. Untuk mencapai 10.000 dan ini dia berbagai quotes terkait dengan pernyataan kontroversi dari Donald Trump. Dimana kalau terakhir nih saya melihat tadi, nah ini dia, let the minds begin. Yes, of course. Please let the minds begin. Who wore it better? Ini nyindir banget kayaknya ya. Ya ampun. Scientists have discovered the caterpillar that looks like Donald Trump's hair. Ini pastilah. Buka saja, tolong nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, publik bisa menilai dengan nurani. Pertanyaan kami adalah, apa yang salah dengan pertemuan Bapak Setia Novanto ini? Salahnya di mana? Itu rekaman tidak legal, Bapak, karena bukan dilakukan oleh penegak hukum. Saudara tidak tahu asli atau bukan asli. Saudara langsung mengambil saja begitu, hanya mendengarkan cerita orang lain dan melaporkan ke MKD. Tidak ada maksud pribadi untuk menyerang siapapun. Apabila Dewan ini ingin jaga. Iya, itu dia karya dari Eka Gustiwana, speech composing yang akhirnya juga viral di berbagai sosial media dan juga YouTube channel. Itu merupakan bentuk kekecewaan tentunya dari masyarakat yang sebetulnya ayolah buka saja. Betul. Coba deh, Bekti dan juga pemirsa ingat-ingat ya ketika sidang pertama Bapak Sudirman Said duduk dulu dong, ditanya sama MKD, bersedia tidak sidangnya terbuka atau tertutup? Bersedia yang mulia. Buka saja. Buka saja. Ma'ruf Syamsuddin duduk juga ditanya, Anda bersedia tidak terbuka atau tertutup? Bersedia terbuka. Nah yang ketiga kan ojol-ojol gitu kan. Itu dia kan jadi pertanyaan kan, kenapa kok ditutup-tutupi? Kalau ada sesuatu kenapa harus ditutup-tutupi? Kalau tidak ada sesuatu kenapa harus ditutup-tutupi? Tapi kembali lagi nih, Bekti, semua orang kan menggather lewat sosial media, menggather juga lewat teman-teman untuk memberikan awareness kepada masyarakat. Hey, ini ada something wrong loh dengan pemerintahan kita. Nah, pesan-pesan apa lagi sih sebetulnya yang ingin disampaikan supaya demi mencapai esensi dari pemerintahan Jokowi JK, yakni revolusi mental? Betul. Jadi kita sih karena kemarin itu kita udah sempat senang ya bahwa Pak Presiden itu sempat marah ya, tapi kurang tegas. Karena di sini kita udah nggak bisa bergantung sama siapa-siapa lagi. Kita udah bergantungnya sama Presiden. Jadi kita ada di belakangnya Pak Presiden, di mana Pak Presiden itu juga adalah yang milih itu kan rakyat. Ini suara rakyat. Jadi suara rakyat terbanyak. Kalau Pak Presiden lebih galak lagi, selesai deh tuh. Jadi diharapkan yang diharapkan adalah ada sebuah usaha yang lebih extraordinary lagi dari Pak Jokowi untuk bisa
melakukan sesuatu. Oke, semoga pesannya tersampaikan ya, betul. Bapak mungkin Pak lagi Jokowi, tolong Pak Jokowi ya. Saya sebagai pemilih perwakilan Anda juga, rakyat perwakilan gitu rakyat ya. yang memilih Anda. Dan semoga gitu ya. kasusnya ini selesai dan tidak ada lagi terulang Ya, berikutnya dong. amin, betul demi sekali. pemerintahan Jadi, yang bersih. ini demi mewujudkan revolusi mental dan nawacita kita. Oke, terima kasih Indra Sama-sama. Bekti sudah hadir di studio Trending Topic Metro TV. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Dan banyak. pemirsa, Trending Topic masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kemarahan presiden, kemarahan rakyat. Tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermainkan. Keraguan akan profesionalisme Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR dalam menyelesaikan kasus Papa minta saham menemukan pembenaran. Keraguan itu telah menjelma menjadi ketidakpercayaan, bahkan kemarahan. Tak cuma rakyat, presiden pun ikut marah. Anomali sungguh mengakrabi sebagian besar pemimpin dan anggota MKD. Mereka duduk di lembaga mulia, sapaan mereka pun yang mulia, tetapi tabiat dan perilaku jauh dari mulia. Mereka mengemban misi suci sebagai penjaga dan penegak keluhuran martabat DPR sebagai wakil rakyat, tetapi sepak terjang dalam menangani kasus Papa minta saham justru membuat rakyat antipati. Antipati itu mencapai titik kulminasi pada Senin 7 Desember ketika MKD melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setia Novanto sebagai teradu. Disitulah rakyat marah. Karena MKD malah kompromistis dan memenuhi semua kemauan Novanto. Mereka oke-oke saja ketika Novanto meminta sidang ditunda dari pagi menjadi siang hari. Mereka oke-oke saja ketika Novanto menghendaki sidang dilakukan tertutup. Beda ketimbang dua sidang sebelumnya tatkala Menteri ISDM Sudirman Said dimintai keterangan sebagai pengadu dan Presdir PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin sebagai saksi. Lebih dari itu, sidang terhadap Novanto tak lebih dari ajang bagi yang bersangkutan menyampaikan eksepsi. Bukannya mencecar habis-habisan untuk menggali klarifikasi terkait dengan rekaman Papa minta saham, MKD malah memberikan panggung seluas-luasnya bagi Novanto untuk membela diri. Kisah memilukan dan memalukan itulah yang juga ikut memantik kemarahan Presiden Joko Widodo. Kemarahan yang terpendam setelah ia membaca transkrip rekaman yang isinya mencatut namanya dan Wapres Yusuf Kala terkait dengan pembagian saham PT Freeport itu pun meletup. Jokowi, jelas Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, sebenarnya ingin menunggu dan menghormati proses yang berjalan di MKD. Tetapi ketika sidang yang menghadirkan Setia Novanto justru digelar secara tertutup, beliau marah, ucap Teten. Seorang presiden wajib mengelola emosi sebaik mungkin. Ia tak boleh gampang marah, tapi harus marah ketika ada yang mempermainkan negara atau lembaga negara. Artinya, meski Jokowi tak peduli ketika diolok-olok, disebut presiden gila, presiden saraf, presiden kopeh, kali ini ia pantas marah lantaran Setia Novanto dan pengusaha minyak Riza Khalid telah mengusik wibawa kepresidenan. Dipandang dari segala sisi, bermufakat mencatut nama presiden dan wapres demi memperoleh saham perusahaan ialah tindakan yang tak patut, tak pantas, tak beretika. Lebih tidak patut lagi ketika MKD yang mengadili dugaan pelanggaran etik itu juga tak beretika. Etika mana yang jadi anutan ketika mereka malah memperlakukan pengadu dan saksi seperti pesakitan saat sidang? Etika mana yang menjadi landasan ketika mereka justru membela habis-habisan teradu? Kemarahan Presiden Jokowi ialah kemarahan rakyat. Ia menjadi penegas bahwa MKD kian menjauh dari harapan rakyat agar Novanto ditindak tegas. Kemarahan itu sekaligus mengonfirmasi bahwa langkah Sudirman Said melaporkan perkara tersebut ke MKD atas restu Presiden
Bukan seperti yang diucapkan Menko Polhukam Luhut Panjaitan bahwa Sudirman Said melangkah sendirian. Harus kita katakan, MKD kini telah menjadi musuh bersama. Ia tak lagi dipercaya rakyat, tinggal tangan hukum yang layak dijadikan tumpuan asa keadilan. Karena itu, tak cukup hanya marah. Presiden harus memastikan Kejaksaan Agung dan Polri bergerak cepat menangani kasus itu di jalur pidana.